Langsung aja kita ke materi tentang vertical rescue. Lebih dalamnya nanti akan disampaikan oleh Kang Bakti. Kang Bakti sebagai Sekun Rem. Maka Kang Bakti silakan ke depan. Kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekedar. Kita penggunaan ada tali di karamantel, ada yang statis, ada juga yang dinamis. Sudah pernah lah ya, kita hanya mengulang saja. Kalau statis rata-rata walaupun bisa dibedakan dengan warna, tapi umumnya lebih mudah kalau dibedakan menggunakan kelenturan. Kalau rata-rata statis itu kan polos ya Pak ya. Ada yang polos seperti ini, ada polos putih, polos hitam, ada juga walaupun memang yang polos tapi loreng-loreng. Nah, bagaimana cara penggunaannya pertama? Jadi kalau misalkan karamantel itu ada yang bagian di dalam, kan ada serat-seratnya biasanya Pak ya kalau dibuka. Ya kelihatan ya. Nah, itu namanya dibalut dengan mantel. Nah, kelenturannya berapa? Kalau statis setidaknya sampai 7%. Jadi kalau misalkan menerima beban nanti dia akan mulur. Statis. Berbeda dengan penggunaan dinamis. Dinamis itu biasanya secara warna dia akan lebih mencolok daripada yang statis. Pun untuk dinamis juga ini kelenturannya bisa sampai ada yang 15%. Jadi penggunaannya pun berbeda. Kalau tali statis maka dia akan digunakannya untuk hal-hal yang bersifatnya jatuhan atau misalnya penggunaan beban yang kelenturannya kira-kira tidak terlalu banyak gitu. Bisa untuk grappling, bisa untuk vertical rescue, atau bisa juga untuk menurunkan korban. Berbeda dengan dinamis, karena dia lentur, maka kebanyakan penggunaannya untuk climbing. Jadi kalau misalkan ada yang jatuh, dia ada yang ngerem lah istilahnya gitu, mendul. Kalau bahasa Jawanya gitu, mendul. Jadi untuk tali, dua jenis tali ini untuk yang sering dipakai, terutama tali bulat ya. Nanti soalnya kita ada tali pipih. Nah, bagaimana penggunaan pertamanya? Nah, biasanya kita awet dan tidaknya tali itu dari awal penggunaan. Kan biasanya tergantung seperti itu ya Pak ya. Apa yang dilakukan pertama? Ulur talina. Bagaimana cara mengulur? Maka kalau seperti ini tinggal dicari saja jalurnya. Nah, kalau sudah kita pijat. Jadi sambil dipijat seperti ini. Sambil diluruskan kembali alurnya karena ini meringkal, jadi diluruskan kembali. Nah, ini adalah sebenarnya simple, tapi kalau lupa usia tali yang misalnya 5 tahun itu bisa jadi cuma 1 tahun, 2 tahun gitu. Hanya karena tidak mengulur tali dengan benar. Dan sambil juga mengantisipasi adalah banyaknya tali yang berundet. Apa sih berundet deh? Kucut. Karena pernah ada kejadian bahwa tali tidak terulur sempurna, kemudian ada yang turun korban karena tidak terulur sempurna. Ini kan terus ya, terus si ini masuk ke sini. Jadi si korban itu benar-benar ngegantung di tengah. Wah, itu mah sudah Untungnya waktu itu ada backupnya, jadi tali ini dilepaskan, ngegantung ke backup. Jadi sangat sederhana, sangat simpel di awal, hanya mengulur. Tapi kalau misalkan ini tidak dilakukan,
wah itu mah wassalam, apalagi hanya ada cuma ini gitu. Nah, ini ketika sudah seperti ini berarti insya Allah sudah siap lah ya untuk di ini. Bagaimana dengan keinjak? Kan suka ada ulah diinjak cenah. Kira-kira gimana Pak kalau misalnya ada yang keinjak? Jadi kalau misalkan zaman dulu kenapa jangan diinjak, kan khawatirnya ada debu-debu yang masuk. Oke, masuk berarti dipotong sebenarnya. Jadi sebenarnya alasan itu mungkin benar, tapi mungkin saja tidak juga, karena standar pabrikan pasti sudah mengeset lah. Oh ini pasti talinya beratnya sekian, kekuatannya sekian. Terus kalau misalkan ada pasir-pasir yang masuk kumaha gitu. Kenapa senior kita itu dulu bilangnya bahwa jangan sampai diinjak? Karena yang pertama mahal. Yang kedua adalah mencari tali zaman dulu berbeda dengan tali yang sekarang gitu. Kalau dulu kan memang susah dicarinya, pabrikannya juga sudah susah, mahal gitu. Makanya diwanti-wanti, diapik-apik, jangan sampai keinjak gitu. Nah itu mungkin yang jadi budaya ke kita bahwa kita mah jangan menginjak tali gitu. Sebenarnya mah alasannya mungkin karena itu sih. Kalau itu dari pribadi, tapi kita mah jaga apik-apik aja. Berapa standarnya? Kalau misalnya ada yang bilang 5 tahun ganti, ada juga yang 10 tahun ganti. Nah, penggunaannya adalah kita harus tahu penggunaannya untuk apa gitu. Ada penggunaan untuk petualangan, ada penggunaan untuk rescue, ada penggunaan untuk industri. Nah, kalau kita industri ataupun vertical rescue, berarti harapannya sih jangan sampai 10 tahun gitu. Nah, berbeda dengan petualangan. Kalau petualangan memang mohon maaf, safety-nya abu-abu. Jadi kan misalkan kita sering ada talina masih kene bagus semua, hajar aja, walaupun memang secara penggunaan tidak bagus. Nah itu. Nah kalau misalkan vertical rescue harapannya sih 5 tahun sih udah harus diganti lagi karena penggunaan itu. Tapi kalau misalnya perawatan kita benar dari awal, yang talinya 5 tahun kadang-kadang bisa sampai umur 7 sampai 8 tahun. Bagaimana kita tahunya? Ada dari kekerasan. Ini kan masih lentur. Saya pernah turun tebing di Gua Jomblang Jogja itu, tali yang sama, tahunnya sama, mungkin tahun 2000-an gitu, yang tali hitam tapi strip oranye. Di kita mah udah keras. Di mereka itu masih lembut seperti ini. Wah, ini berarti memang dari perawatan gitu. Nah, bagaimana kalau kotor tali ini? Maka dicuci. Bagaimana mencucinya? Kalau saya pribadi direndam saja dengan air dingin, tidak pakai apa-apa gitu, tidak pakai deterjen. Kalau misalkan mau agak lebih cepat kotorannya, itu pakai air hangat. Jadi ketika direndam itu ada kotoran yang ngambang, ada yang tenggelam kan. Nah, itu didiamkan saja gitu. Semalam, atau ulah semalam oke sih. Jadi 2 jam gitu, 3 jam. Nanti kalau misalkan itu tinggal digosok bisa pakai spons, bisa pakai kasa baja gitu. Singkat aja gini. Nanti sampai benar-benar bersih. Nanti bisa sekali atau 2 kali balikan. Ada juga yang pakai ring, jadi ada ringnya khusus di atas sama di bawah. Jadi tinggal ditarik nanti udah bersih sendiri. Nah, kalau misalkan ada pemuda Persis yang nakal, udah tuh ini nyuci tali pakai gosok gigi 200 meter. Ya, tobat lah. Itu untuk tali bulat ke arah mantel. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ini memang pelik tapi nikmat lah. Untuk tali. Dan ada banyak macamnya juga ya. Ada juga yang sudah di permanen seperti ini. Biasanya mempermudah kita untuk dicantelkan ke ketinggian. Ini itu untuk karamantel. Maka Pak biasa dipegang-pegang dulu. Kita mah ada santai ya. Oke, itu untuk tali bulat. Enggak Pak tuh.
Nah, selain tadi, jadi sambil dicek kan tadi dipijit seperti ini ya Pak ya. Salah satu ini juga agar tahu bahwa tali itu mengalami kondisi friksi atau tidak. Friksi atau terjadi patahan seperti ini. Jadi kalau misalnya ada tebing atau ada lati ini, kemudian si talinya ke sini kan kegesrek. Kalau dia memang tajam, membahayakan mana tadi. Nah, maka nanti akan kegesrek. Jadi seperti ini. Jadi patah. Nah, kalau misalkan standar industri atau vertical rescue, ini mah tidak boleh dipakai. Tapi kalau misalkan standar petualangan, nah itu kembali lagi bahwa keyakinan kita, wah ini mah masih bisa dipakai, tidak pakai, Nah, itu karena kalau standarnya petualangan, udah itu mah abu-abu aja. Tapi kalau standar vertical rescue ataupun industri, berarti ya ini ditahan, jangan dipakai gitu. Atau memang bisa disiasati dengan cara disimpul, tapi mah pasti standarnya petualangan lah, bukan standar rescue. Gitu. Untuk tali ini bolehlah dipegang-pegang ini itu untuk tali bulat. Nah, penggunaannya pun macam-macam, tergantung diameter. Kenapa ada diameter yang besar, ada yang diameter yang kecil? Itu pasti sudah dipikirkan lah dari sana. Kalau untuk yang dinamis, yang tali itu, kenapa rata-rata diameter 6 mm, 7 mm, 8 mm, itu untuk dipakai sendiri. Kalau manjat, kenapa? Karena membutuhkan tali yang ringan. Nah, kalau untuk vertical rescue, khususnya rappelling, maka rata-rata ada di 10 mm, 11 mm, 10,5 rata-rata. Kenapa? Karena itu udah diukur untuk bisa menahan 2 beban sekaligus. Jadi kalau misalkan digantung lagi, ada orang lagi 2 orang, tambah barang. Nah itu kenapa kekuatannya itu. Ada tabelnya untuk kekuatan. Nanti dicari lagi. Tapi rata-rata bisa menahan beban sampai 20 kN gitu. Ya 25 kN gitu. Kalau kenapa satuannya Newton? Karena udah dihitung kilogram meter per sekon kuadrat. Tuh fisika deh. Pusing. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke tali pipih. Nah, kita ada ini namanya webbing. Webbing pipih. Webbing itu ada 2, ada yang tubular, ada non tubular. Tubular itu jadi ada seperti rongga di dalamnya. Atau yang single seperti ini, non tubular. Ini single seperti ini. Nah, biasanya di teman-teman, bapak-bapak, ustaz-ustaz semua bisa ngelihatnya di tas lempang itu ya. Berapa kekuatannya? Ada yang bilang 800 kg. Ada yang 1000 kg. Nah, itu bervariasi lah. Ini. Nah, ini utamanya kalau webbing itu digunakan untuk membuat tambatan utama nanti. Nanti bisa dilihat kalau misalkan rappelling di atas bahwa rata-rata kebanyakan tambatannya pakai webbing. Nah, bagaimana dengan ini? Kalau ada webbing kemudian digabungkan, maka ini biasanya jadi sling webbing. Tinggal ini. Nah, ada juga yang praktis, ini sudah jadi sling jahit dari webbing juga. Nah, sling jahit itu banyak macamnya, jadi ada jahitan-jahitannya. Konon kabarnya pabrikannya itu udah melakukan kayak riset gitu. Jadi sejahit itu harus bisa menahan sampai 100 kilo. Jadi sebenarnya mana yang lebih safety, ini atau ini? Kalau saya pribadi akan pilih ini gitu. Karena sudah diset dari pabrikannya gitu. Nah, kalau ini adalah sebenarnya untuk antisipasi kalau ini tidak ada. Nah, kita double
agar kekuatannya lebih paten lah istilahnya, seperti ini. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Ini untuk tali bulat, ada tali pipih. Kalau tali bulat itu media utama kita menggunakan pas di ketinggian. Nah, kalau tali pipih biasanya digunakan untuk sebagai tambatan atau pengaman kita, seperti itu. Ya. Yang mana yang ini? Kalau webbing standar 3,5 meter untuk pribadi satu, 3,5 meter. Tapi ada juga yang, nah itu menyesuaikan dengan lingkar badan masing-masing gitu. Kalau mau besar ya memang ada yang 4,5 juga. Tapi untuk rata-rata manusia umum 3,5 panjangnya. Ya, tapi bisa menyesuaikan dengan ini. Jadi untuk webbing. Orok-orok itu kan manusia tidak umum, Pak. Oke, untuk tali pipih, ada yang tanyakan sampai sini? Santai nanya banyak. Ya. Fungsi dasar webbing itu sendiri ini bisa untuk sebagai pengaman, Pak. Pengaman diri kita ke ketinggian, bisa juga sebagai untuk tambatan pas di ketinggian. Nanti lengkapnya nanti sama Kang Rudi nanti di atas ketika mau turun rappelling nanti ketahuan. Oh, nah gitu. Itu ya. Oke, selanjutnya kita ada alat yang dipakai pertama kali. Ini ada webbing. Webbing malah. Ini namanya seat harness. Harness mungkin sudah pada paham bapak-bapak semuanya. Jadi ya pengaman kita ketika di ketinggian utamanya ya dipakai ini gitu. Mungkin ada yang seat harness, ada juga yang dipakai full body. Pasti bapak-bapak sudah tahu. Yang memang full body memang tidak dibawa. Jadi kalau seat harness itu ada banyak tipe macamnya. Kalau yang ini dia buckle-nya dia kunci seperti ini. Jadi ada yang kunci, jadi mengencangannya dilepas, ditarik. Tapi ada juga yang kalau nanti menemukan di sininya tidak terkunci seperti ini, didobel 2 kali. Suka ada varian-varian masa lalu seperti itu. Nah, untuk pengaman, Pak, nah tadi yang itu, nah seperti ini, jadi dikaitkan seperti ini. Kalau kita mengenalnya dengan buntut sapi, kostel. Nanti iya kerkostel. Nah, kalau orang yang saya dulu pas gitu, iya kerkostel. Nah, kostel karena nggak dijelaskan. Oh, eta pengaman. Maksudnya seperti ini. Ini udah. Nah, untuk full body harness karena memang tidak ada, tapi sebagai gambaran saja. Jadi setiap full body harness itu ada pengamannya. Jadi jangan sampai salah mengaitkan. Nanti di depan itu kalau full body itu di sini ada satu lagi, di belakang juga ada, terus ada huruf A-nya biasanya. Jadi yang membedakan kanan full body itu karena ada A-nya master. Jadi kalau itu namanya titik jatuh. Jadi kalau misalkan vertical rescue atau di industri gitu, di arrester itu biasanya ada di sini, jadi ada di sebelah sini sama di sini satu. Jadi kalau misalkan ada tolakan, hentak, nanti titik jatuh dia akan keseimbangannya di situ gitu. Jadi bagaimana caranya agar si full body harness ini menyeimbangkan badan dan tidak mencelakai tulang belakang. Nah, berbeda dengan ini pasti akan ke sini kalau ketolak besar. Dan seat harness pun juga ini kan tebal ya.
karena memang penggunaannya untuk menggantung lama. Tapi kalau ada yang sininya tiba-tiba kecil ke sini, nah itu peruntukannya untuk climbing itu pasti, karena butuh yang gitu. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Ini untuk seat harness dan full body. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, insya Allah banyak, nanti nyoba lah ya. Ini mas sekilas saja. Untuk fitur-fitur, ini namanya loop. Jadi untuk tempat menggantungkan alat-alat. Nah, nanti Ilma cerita lagi nih. Ini kan ada yang besar, ada juga yang kecil di belakang seperti ini. Jangan tertukar, Bapak-bapak, karena memang ada teman kami yang memang rada bergaya itu. Wah, iya mah lewat dia mah bisa ya. Dicoba seperti ini, pengennya rappling dengan gaya Superman gitu. Karena memang ya kembali lagi, karena satu mungkin belum tahu dan memang nggak nanya juga, ya apa yang terjadi ya patah. Karena peruntukannya memang ini bukan untuk badan, yang untuk badan mah yang di depan gitu. Jadi kayak wah orang mah hayang ya kayak gitu. Tanya dulu, kan mungkin dia nggak tahu kalau ininya dibelakangin gitu. Jadi berbahaya gitu, apalagi kalau misalkan tiba-tiba kita mencoba-coba yang nggak tahu, wah selesai wah itu mah. Salah wah itu mah. Jatuh 8 meter lumayan kan gitu aja udah. Itu untuk seat harness. Nah, sampai sini clear ya untuk tali, terus kemudian yang dipakai seat harness ataupun full body. Karena kita akan membahas hal-hal yang menyenangkan. Nah ini nih, ini dia sudah ini. Kalau biasanya dari sini, ini apaan ini, barang-barang pecah belah, membingungkan, banyak ini tipenya. Kita mulai dari yang sering dipakai. Ini namanya karabiner. Mungkin teman-teman sudah tahu lah ya. Karabiner juga ada yang banyak. Kalau menurut ada kunci atau tidaknya, ini screw gate, ini snap gate, udah seperti itu. Strukturnya ini pin. Pin adalah bagian terlemah dari karabiner. Ya. Kenapa? Karena hanya di bagian ini karabiner bisa digerakkan. Jadi ini mah yang diwanti-wanti sebenarnya ini. Kalau dikunci, usahakan dilonggarkan satu putaran. Karena ketika kena beban, dia akan mengunci sendiri. Oke. Kekuatannya biasanya kalau karabiner itu sudah ada contekannya. Pasti teman-teman sudah tahu lah ya. Nah ini ada contekannya, ada 24 kN kalau misalkan ditarik seperti ini. Ada 10 kN kalau misalkan ditarik seperti ini. Atau kalau misalkan seperti ini dalam keadaan terbuka, ini hanya 9 kN. Jadi pastikan berada di posisi terbaik. Nah, ada dua posisi. Kalau seperti ini, pada kekuatan maksimal, maka ini namanya posisi mayor aksis. Ada pada sudut terbaik, atau pada kekuatan terbaik. Ini kalau misalkan dipakai, tiba-tiba gini menceng, berarti diluruskan lagi. Nah, ini namanya posisi minor aksis. Ada dalam posisi terlemah. Udah begini nggak dikunci, wah selesai. Jadi nanti biasakan juga untuk cara memegangnya gitu. Jadi ulah sampai kayak gitu. Langsung pakai, masuk gitu. Ada dua bahan. Mana tadi teh? Nggak ada ya? Oh, ada di dalam, tapi ada yang dari aluminium alloy, ada yang juga yang dari besi. Untuk tambatan maka kalau kami menggunakan dari besi. Yang alloy ini untuk badan. Kenapa? Kalau yang besi itu karena satu berat, kemudian ketika misalkan ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu, itu melengkung dulu. Berbeda dengan ini yang bisa langsung patah. Ini mah irisannya rapi aja ini. Jadi memang ini diperuntukkan untuk tubuh.
Nah, tipe-tipe screw gate juga macam-macam. Ini ada yang bilangnya delta, apa lagi istilahnya itulah, pokoknya ada. Ada juga yang oval. Ada yang biasa saja, ada juga yang autolock. Autolock itu maksudnya ya, mungkin teman-teman sudah tahu lah ya. Nah, termasuk penggunaannya. Jadi kalau misalkan dilepas mah otomatis lah. Nah, ini kalau misalkan ada, ini yang untuk tubuh. Jadi kita nggak akan repot untuk ngunci karena teledor, wah gimana? Nah, kalau pakai ini aman. Ada banyak sekali tipenya. Ada yang gini, ada juga yang autolock, karabiner autolock yang modelnya dipincit. Banyak sekali, nanti di pasaran nanti teman-teman akan nyoba. Itu untuk karabiner. Fungsinya untuk apa? Ini mudahnya untuk cincin kait atau menjadi apa ya, penghubung alat satu dengan alat yang lain, konektor lah istilahnya seperti itu. Ini untuk karabiner. Ngetat. Aduh. Nah, untuk pasangan dari karabiner, tentu saja kita kalau rappling kita mengenal namanya figure of 8. Descender tipenya figure of 8. Karena seperti angka 8. Kekuatannya juga macam-macam. Ini 25 kN. Ada juga yang 30, ada juga sampai 35 kN. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ini adalah untuk menghambat laju tali. Jadi kalau yang ini kalau tanpa ini talinya akan turun langsung. Jadi untuk menghambat laju tali karena talinya tertahan sama berat badan. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, lalu bagaimana penggunaannya ketika di ketinggian? Ada dua lubang, lubang yang besar dan lubang yang kecil. Kalau dari bawah, kalau kami sengaja di lubang yang besar, kemudian dikaitkan ke loop, kemudian naik. Kalau misalkan mau turun, maka keberadaan, jadi si tali ini dimasukkan ke yang besar, terus ke yang kecil. Kemudian kan ini dilepas ya, kan susah. Maksudnya gimana? Kenapa sini? Jadi kalau misalkan ada apa-apa ketika dia turun, jadi dia masih tertahan gitu. Fungsinya hanya itu saja. Kalau misalkan teman-teman, wah saya mah udah pede, yakin, udah masukin ke yang kecil gitu. Ini mah hanya sebagai safety kita. Kalau misalkan di ketinggian, kalau alat jatuh kan sudah tidak ada toleransi lagi gitu. Itu sih hanya menjaga keapikan saja. Itu untuk yang descender tipe figure of 8. Ada lagi nggak tipe yang lain Bakti? Ada, banyak. Jadi ada, ini adalah salah satu tipe-tipe dari descender. Ini ada namanya auto stop. Auto stop ini dia kalau misalnya lepas tangan kita itu tertahan otomatis. Dan biasanya ada contekannya. Penggunaannya ada contekannya. Nah, ini yang ada mereknya biasanya di depan. Kaitkan. Nah, cara untuk turun nanti dipencet. Ketika dipencet maka dia turun. Wah, harus pakai dibebani. Pokoknya itu well, pokoknya. Ada yang pakai per, ada juga yang tidak pakai per. Nah, dia nguncinya di sini. Ya, lupa lagi. Kalau yang ini penggunaannya di bawah 40 meter. Karena kalau dia di angka 30 meter juga kalau kencang udah panas, nanti ada panas seperti ini. Maka kalau di atas itu bagusnya memang pakai ini. Atau ada lagi yang biasa dipakai untuk industri
sama auto stop seperti ini, alat otomatis. Coba kita pakai merek dagangnya aja, ID. Ya, nah kembali lagi, kalau alat-alat canggih ini kita sebenarnya tidak perlu bingung karena sudah ada contekannya. Ini untuk tali 10 sampai 11 setengah milimeter. Terus ada juga cara penggunaan. Ini tangan, berarti tangan kita. Ini biasanya kalau yang bundar seperti ini biasanya untuk tambatan. Jadi harusnya mah kita tidak tertukar. Taroskeun we tanu di pengger lah. Ini tambatan. Ini masukkan. Nah, ini di atas, ini untuk ke tangan. Seperti ini. Nah, spesialnya ini adalah ini ada anti panik. Kalau yang ini, kalau dipejet terus dia akan turun. Nah, kalau misalkan ini berbedanya adalah kalau kaget, ini kan kalau seperti ini kan turun ya Pak ya. Tapi ketika kaget terlalu dalam, dia juga akan ngunci. Jadi misalkan gini, aku takut, pagisan, ada yang nahan. Nah, kalau ingin mengunci sebenarnya dikunci saja ke sebelah sini. Nanti dia akan ngunci. Ini udah ngunci. Jadi memang penggunaannya ini untuk biasanya di industri. Kalau ini memang seringnya di petualangan atau di rescue karena tergantung satu ukuran dan berat juga kan Pak. Jadi untuk yang bersih-bersih kaca, bersih-bersih ketinggian, nah ini pakai ini. Ya. Ini untuk ID. Nah, ini Pak ada pasangannya kalau misalnya bekerja di ketinggian menggunakan ini. Yaitu pasangannya ada ini. Ini namanya asap. Pakai merek dagang juga, as soon as possible. Jadi ini itu apa sih nama ininya ya? Nama ini itu untuk pengaman backup kita di belakang. Jadi kalau misalnya ini berjalan ke atas, kan dipakai untuk ketinggian ya, dia nyala apa namanya, jalan gitu, ke bawah juga jalan. Tapi kalau misalkan ada hentakan, dia ngunci otomatis. Jadi kalau misalkan bapak-bapak semuanya di sini benerin genteng gitu, kepleset, jadi aman. Jadi tapi kalau pelan-pelan seperti ini, ya insya Allah aman. Tapi kalau misalkan tiba-tiba kepleset ada hentakan, dia akan ngunci otomatis untuk backup di belakang. Jadi kalau misalkan ini tidak berfungsi, terus ada nanti naik gagal, ada ini. Nah, ini alat yang paling mahal yang kami punya. Lumayan lah kan beli HP mah. Lumayan ini. Ini untuk asap. Oke. Kemudian setelah semuanya itu kita akan berbicara tentang alat untuk naik. Teman-teman pasti sudah tahu ini. Ini namanya apa, Pak? Ascender. Kalau angkatan lama pasti ada yang nyebutnya jumar. Jumar tuh bukan seperti ini, tapi kayak pejetan ke dalam gitu. Makanya ada nyebutnya jumaring, angkatan lama itu. Jumareka lain, Pak. Ini ascender, yaitu alat untuk naik. Namanya juga ascend ya. Kalau tadi descender berarti alat untuk turun, kegiatannya berarti descending, maka ini ascender alat untuk naik. Cara pakainya Pak, ini kan ada double gini ya, ada bisa seperti ini, bisa juga dilepas, dipejet aja pakai jempol, nanti dibiasakan saja. Nah di sini jangan takut Pak, pasti selalu ada contekannya untuk tali diameter berapa saja, terus kekuatannya juga pasti ada. Mana ya dong? Ya ada lah, pokoknya ada gitu. Tinggal dimasukkan.
Jangan takut-takut dikunci. Ini bisa untuk naik, tapi ketika di itu dia tidak akan turun. Nah, ketika di tengah seperti ini ngegantung, bisa digeser Pak, dengan cara ini dipejet aja seperti ini, tidak dikeluarkan. Kalau dikeluarkan, jadi ini mah tinggal turun-turun, tapi tidak talinya tidak keluar. Untuk ascending biasanya satu pasang. Bisa untuk kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Nanti di sini ada karabiner, ada sling ke bawah untuk kaki. Nah, gitulah pokoknya. Nah, ini untuk ascender. Ada juga yang untuk di dada, chest ascender, atau kita nyebutnya familiarnya dengan crawl, CROLL, crawl. Jadi ada pakai pakai full body harness. Nanti yang di tengah itu ada karabinernya dipindah, ganti pakai ini. Jadi ini mah set, tapi ditahan pakai ini. Kalau tadi gini-gini, ini mah gini. Sama saja. Lalu ada lagi yang untuk kaki. Ini foot ascender. Jadi dipasangkan ke sepatu. Nanti di sini ada yang ngejepitnya, sama. Ini juga lebih enak lagi. Nah, ini memang variasi saja untuk meniti ke ketinggian gitu. Oke, sampai ini ada yang ditanyakan Pak? Nah, ini satu set sih paling murah 1,5. Nggak tahu sih berapa itu nanti. Glan. Untuk karabiner, kenapa dibuat berbeda? Apakah ada fungsi khusus atau cuma model aja? Oh ya. Bentar. Jadi untuk fungsinya sebenarnya untuk pergerakan alat rata-rata kebanyakan kan lamun di mana sih? Jadi untuk memudahkan alat saja ketika banyak alat yang numpuk. Jadi ada celah. Sebenarnya itu. Nah, kalau yang ini adalah untuk ketika kalau kami pakainya untuk di tambatan karena tidak ada rongga yang berarti sih. Gitu aja sih sebenarnya. Walaupun ada lagi yang mengatakan bahwa nanti ini nggak dibawa ya. Ada namanya karabiner MR. Maillon Rapide itu yang kecil, yang dari besi, yang murnya di tengah itu bentuknya segitiga rata-rata. Jadi ini juga ada ada kaitannya gitu. Kenapa tambatan rata-rata pakai ini? Kalau pakai ini kan ada 3 sudut. Kalau ini ketarik, maka itu ada namanya kalau bahasa Inggrisnya triaxial loading. Jadi bahwa beban itu terbagi jadi 3. Sementara kekuatan ini maksimal kan harus pada posisi mayor aksis, di mana hanya ditarik 2. Jadi kenapa untuk tambatan memang direkomendasikan hanya yang oval gitu. Jadi memang jangan sampai terjadi tertarik 3. Terus kalau misalkan ada 2 tali seperti ini, gimana? Ya berarti solusinya adalah sudutnya dirampingkan, kemudian si tali itu diikat agar tidak terjadi kemana-mana gitu sih. Nah ini mah nanti di tambatan, wah itu lebih menarik deh. Itu untuk karabiner. Oke, ada yang ditanyakan lagi kan? Enggak? Oke ya, itu ini baru alat. Oke, itu kemudian ada pulley. Ini fungsinya untuk memudahkan jalannya tali. Nah, itu ada timba ini ada. Kalau misalkan satu berarti keretan, satu timba. Nah, ini erat kaitannya dengan ketika nanti teman-teman
menarik korban saat howling, atau bisa juga kalau ini ya, ini mah mainan aja, ini mah mainan ketika teman-teman naik di ascending. Kalau ascending kan ini mah hanya variasi aja. Misalnya di ketinggian. Oh, ini dulu kita. Misalnya di ketinggian hanya ada satu ini, tapi kalau misalkan ini lepas ada penahannya, langsung dipakai di sini. Ini mah, oh kadang salah. Mana tadi? Ini terus pakai yang ini. Jadi kalau seperti ini, dia narik ke atas. Nah, ini nanti ketarik sama yang sini. Ini efisiensinya lebih enteng daripada teman-teman ascending pakai yang ginian. Ini mah pasti capek dah. Tapi kalau misalnya ini ada sekitar, kalau di data yang saya baca mah ada sekitar 93% gitu. Lebih efisiensinya lebih nyaman. Gitu. Karena ada apa? Karena ada ini benda kecil yang kayak roda. Karena ada pulainya. Pulai juga ada macam-macam lah. Dan ada contekannya, jangan khawatir. Selalu pasti ada contekannya. Ini ada yang 15 kN. Ada yang ini berapa? Ada yang, nah ini ada yang ke samping ada 11 kN, ada yang 22 kN. Banyak lah. Tipenya juga banyak. Ini ada yang single. Ada yang double seperti ini. Nah, nanti ini biasanya digunakan untuk rescue karena double. Biasa kalau untuk safety-nya selalu ada backup satu. Ini juga ada contekannya, bisa dilihat ini 14 kN. Ada juga yang twin, kembar. Jadi ini memudahkan kita kalau misalkan bikin sistem. Kalau ini butuh dua, ini cukup satu karena ini lebih variatif aja. Ada juga bahannya ini yang dari alloy, ada juga yang dari besi. Peruntukannya kalau besi diadu sama besi lagi gitu aja. Kalau ini berarti bisa diadu dengan tali. Kekuatannya sama itu. Ya, kekuatannya kalau yang ini Made in Jatayu. Made in Jatayu. Ini berarti tahun sekarang ini 2000-an ya? 2000-an masih sampai segini, masih alhamdulillah masih awet. Selama perawatannya rajin diminyaki aja. Ini termasuk yang jaya lah, masih kami pakai gitu. Dari 2000. Kalau jengkol, ya pulai besi aja udah. Karena kayak jengkol udah. Oke, itu untuk oke. Nah, ini belum dijelaskan ya tadi ya. Nah, untuk varian ini ya, balik muter-muter lah pokoknya ini mah. Untuk figure egg, ini juga tipenya macam-macam. Ada yang kotak ini. Ini ngeremnya lebih paten daripada yang ini. Ini lebih paten, udah dicoba. Kenang-kenangan ke Jakarta yang ini beli. Nah, kalau yang ini untuk rescue
Nah, fungsi ini ada kupingnya seperti ini, ada tanduknya adalah ketika semakin banyak yang dibelitkan, karena rescue kan berarti kita membawa korban kan. Nah, kitanya ya pas ngerem itu akan lebih mudah daripada pakai ini. Kalau yang ini, wah itu kalau bawa korban, hilang aja. Apalagi korban 80 kilo aja. Tapi kalau pakai ini, nanti wah besar sekali. Dan kalau tali rescue itu rata-rata, ya gitu Pak, gunting tuh. Oh udah bisa. Saya gitu tengah tuh. Itu rata-rata talinya besar-besar. Kalau ini kan mudah. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini bisa dikaitin lagi gitu. Pokoknya semakin ngebelit, dia akan kitanya safety-nya semakin nyaman lah istilahnya. Nggak berat lebih tinggi gitu. Hebat aja dia. Ini ya rescue untuk ini dan yang ini. Nah, ini untuk tambatan banyak lubang. Ini untuk apa? Namanya ini multi anchor. Jadi satu alat bisa untuk menahan, bisa untuk tambatan banyak. Bisa, misalkan ini kadia ke sana. Tambatan itu apa? Yang ditambat, anchor. Nanti bisa lebih paham kalau lihat di atas. Nah, ini nggak akan kebayang ya tambatan ya. Nah, ini namanya quick release. Quick release, mudah dilepaskan. Jadi nanti bisa ke sini, terus kemudian seperti ini. Ini nanti bisa pakai sling ke ke tandu stretcher. Banyak. Kalau misalkan ada dua jalur gini berarti ininya ada 4. Kalau misalkan ada single berarti cuma 2. Jadi kalau ada apa-apa mudah untuk melepaskan. Kan ini terkuat beban ya. Oke, siap. 1, 2, 3, tret. Jadi ini memudahkan kita untuk ketika membawa stretcher. Itu untuk sekilas untuk perkenalan alat khususnya di bidang vertical rescue. Mungkin ada yang lain nanti di lapangan, tapi fungsinya tidak akan jauh beda dari yang ini, yang tadi itu. Mungkin hanya variasi bentuk saja. Seperti itu. Demikian Mang Cepi, kami ada pertanyaan Mang Gawe, santai saja. Pak, wilayah Kota Raden Maros. Glan. Untuk di vertical rescue, apakah main sampul juga atau tergantung dengan alat-alat? Main apa? Sampul? Simpul. Oh, simpul. Mohon Kang. Jadi Langsung aja praktekkan. gawe dijawab lah. Lupa dijelaskan, ulah hilap. Bilih aja ditilang kayak di ketinggian. Jadi kalau ada simpul pasti kan. Itu mah ibaratnya seninya vertical rescue atau apapun yang di ketinggian itu simpulnya. Karena kan ada, kalau sertifikasinya itu kan ada TKBT ya, tenaga kerja bangunan tinggi. Nah, kalau misalnya simpulnya salah, bisa jadi asuransi tidak keluar. Itu saking, kalau industri ya, yang saya pahami begitu. Jadi saking ilna simpul itu. Nah, yang terakhir adalah ini helm, lupa. Jadi memang helm ketinggian itu helm di vertikal berbeda dengan yang lain. Biasanya itu untuk melindungi, ini udah melindungi depan, belakang, samping kanan, samping kiri, dan atas. Biasanya maka helm vertikal itu agak jendul gitu. Biasanya seperti itu. Gitu. Walaupun bisa aja pakai helm eta. Tapi kurang eces. Waduh, di stikeran rescue. Oke, gini gitu. Oke Kang, ada yang ditanyakan lagi terkait ini sebelum nanti kita materi selanjutnya nanti terkait simpul menyimpul. Ini webbing atau kepanjangan kemungkinan
Siga Mrs. Satu. Siga Mrs.